Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang internet dan alat komunikasi HP, yaitu perubahan komunikasi data dengan HP. Akan saya mulai setelah kita absen dulu, ya. Sebelum di absen, salah satu memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Selesai. Sudah? Absen hari ini Bunga, Anggun, Merlina, Salma, Alvia, Rangga, Andika, Limanto, Etna, Revina, Revimila, Marsha, Talita. Sebelum kita memulai, saya ingatkan aturan awal, aturan baku di lab apa saja? Lab kimia, lab komputer, 1. K3 harus kita utamakan, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Terus yang kedua, dilarang melakukan aktivitas yang berbahaya yang berhubungan dengan kelistrikan, ya, tanpa panduan dan izin dari Bapak Ibu guru. Terus yang ketiga, selama proses di lab diharapkan kalian mengikutinya dengan seksama. Itu dari saya. Selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu tentang internet dan alat komunikasi yang berupa HP atau komunikasi via HP. Kita mulai dengan video dulu. Bagaimana cara kerja internet? Video yang Anda tonton sekarang menempuh jarak ribuan mil dari pusat data Google untuk menjangkau Anda. Mari kita belajar bagaimana cara kerja internet dengan memahami detail dari perjalanan data yang luar biasa ini. Sebuah pusat data yang bisa jadi berjarak ribuan mil jauhnya dari Anda, memiliki video Anda tersimpan di dalamnya. Bagaimana data ini mencapai ponsel atau laptop Anda? Cara mudah untuk mencapainya adalah dengan menggunakan satelit. Dari pusat data, sinyal dikirim ke satelit melalui antena, dan kemudian dari satelit, sinyal dapat dikirim ke ponsel Anda melalui antena lain di dekat Anda. Namun, cara mentransmisikan sinyal ini bukan ide yang baik. Mari kita lihat mengapa. Satelit terpasang hampir 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Jadi agar pengiriman data berhasil, data harus menempuh jarak total 44.000 mil. Jarak perjalanan yang begitu jauh menyebabkan penundaan yang signifikan dalam menerima sinyal. Lebih khusus akan menyebabkan latensi besar yang tidak dapat diterima sebagian besar aplikasi internet. Jadi, jika video ini tidak menjangkau Anda melalui satelit, lalu bagaimana sebenarnya ia sampai pada Anda? Hal tersebut dilakukan dengan bantuan jaringan kabel serat optik rumit yang menghubungkan antara pusat data dan perangkat Anda. Ponsel Anda dapat dihubungkan ke internet melalui data seluler atau router Wi-Fi apapun. Tetapi pada akhirnya, ponsel Anda akan terhubung ke jaringan kabel serat optik ini. Dari awal kami melihat bahwa video yang sedang Anda tonton disimpan di dalam pusat data. Untuk lebih spesifik, disimpan di perangkat solid state di dalam pusat data. SSD ini bertindak sebagai memori internal server. Server hanyalah sebuah komputer yang kuat yang tugasnya menyediakan video atau konten tersimpan lainnya saat Anda memintanya.
Sekarang, tantangannya adalah bagaimana mentransfer data yang disimpan di pusat data, khususnya ke perangkat Anda melalui jaringan kabel serat optik. Mari kita lihat caranya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus terlebih dahulu memahami satu konsep penting, yaitu konsep alamat IP. Setiap perangkat yang terhubung ke internet, apakah itu server, komputer, atau ponsel, diidentifikasi secara unik oleh serangkaian angka yang dikenal sebagai alamat IP. Anda bisa membayangkan alamat IP tersebut mirip dengan alamat rumah, yaitu alamat yang secara unik mengidentifikasi rumah Anda. Setiap surat yang dikirim kepada Anda bisa sampai ke tangan Anda justru karena alamat rumah Anda. Demikian pula di dunia internet. Alamat IP bertindak sebagai alamat pengiriman tempat semua informasi mencapai tujuannya. Penyedia layanan internet Anda akan memberikan alamat IP perangkat dan Anda dapat melihat alamat IP yang diberikan ISP Anda ke ponsel atau laptop Anda. Server di pusat data juga memiliki alamat IP. Server menyimpan situs web sehingga Anda dapat mengakses situs web apapun hanya dengan mengetahui alamat IP server. Namun, sulit bagi seseorang untuk mengingat begitu banyak alamat IP sehingga untuk mengatasi masalah ini, digunakanlah nama domain seperti youtube.com, facebook.com, dan lain-lain yang sesuai dengan alamat IP yang lebih mudah untuk diingat daripada urutan angka yang panjang. Hal lain yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa server memiliki kemampuan menyimpan beberapa situs web. Dan jika server terdiri dari beberapa situs web, semua situs web tidak dapat diakses dengan alamat IP server. Dalam kasus seperti itu, informasi tambahan header host digunakan untuk mengidentifikasi situs web secara unik. Namun, untuk situs web raksasa seperti facebook.com atau youtube.com, seluruh infrastruktur pusat data akan didedikasikan untuk penyimpanan situs web tertentu. Untuk mengakses internet, kita selalu menggunakan nama domain alih-alih nomor alamat IP yang kompleks. Dari mana internet mendapatkan alamat IP yang sesuai dengan permintaan nama domain kita? Nah, untuk tujuan ini, internet menggunakan buku telepon besar yang dikenal sebagai DNS. Jika Anda tahu nama seseorang tetapi tidak tahu nomor teleponnya, Anda bisa mencarinya di buku telepon. Server DNS menyediakan layanan yang sama ke internet. Penyedia layanan internet Anda atau organisasi lain dapat mengelola server DNS. Mari kita rekap seluruh prosesnya. Anda memasukkan nama domain. Browser mengirim permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP yang sesuai. Setelah mendapatkan alamat IP, lalu browser Anda hanya meneruskan permintaan ke pusat data, lebih khusus ke server masing-masing. Setelah server mendapat permintaan untuk mengakses situs web tertentu, aliran data dimulai. Data ditransfer dalam format digital melalui kabel serat optik, lebih khusus lagi dalam bentuk gelombang cahaya. Gelombang cahaya ini kadang-kadang harus menempuh jarak ribuan mil melalui kabel serat optik untuk mencapai tujuannya. Selama perjalanan, gelombang cahaya sering harus melalui medan yang sulit seperti daerah berbukit atau bawah laut. Ada beberapa perusahaan global yang meletakkan dan memelihara jaringan kabel optik ini. Gambar berikut ini menunjukkan bagaimana peletakan kabel serat optik dilakukan dengan bantuan kapal. Alat bajak dijatuhkan ke dasar laut dari kapal, dan alat bajak ini menciptakan parit di dasar laut untuk memasang kabel serat optik. Faktanya, jaringan kabel serat optik yang rumit ini adalah tulang punggung internet. Kabel serat optik ini membawa cahaya, direntangkan melintasi dasar laut ke depan pintu Anda dan terhubung ke router. Router mengubah sinyal cahaya ini menjadi sinyal listrik. Kabel Ethernet kemudian digunakan untuk mengirimkan sinyal listrik ke laptop Anda. Namun, jika Anda mengakses internet menggunakan data seluler, dari kabel optik, sinyal harus dikirim ke menara sel, dan dari menara sel, sinyal mencapai ponsel Anda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Karena internet adalah jaringan global, penting untuk memiliki organisasi yang mengelola hal-hal seperti penetapan alamat IP, pendaftaran nama domain, dan lain-lain. Ini semua dikelola oleh lembaga bernama ICANN yang berlokasi di Amerika Serikat. 1980 ada enggak? Siapa? Cung?
Tangan tau dhuwur to. Orang tuanya kelahiran 1980. Oh. 80. Hah? Yang 64 masih pakai orde lama itu. 80-an, 86-an orang tuamu kelahirannya. 72, seangkatan dengan saya. Berarti generasi kalian ini generasi Z. Artinya apa? Yang terjadi di tempat lain kamu ngerti, asal ada koneksitas antar perangkat. Taruh satu di Bali, satu di Jawa, di sini. Terjadi di Bali kamu bisa ngelihat. Kenapa bisa ngelihat? Karena ada komunikasi internet. Nah, internet itu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Sekarang saya mau membahas detail tentang cara kerja alat komunikasi HP di internet. Ini udah paham ya ini ya? Bisa dilewati. Nah, ini cara kerjanya seperti ini, dilihat dulu. Bagi sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Jadi, jika Anda bisa menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan jika tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler. Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel, atau lebih khusus lagi, kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan, untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara untuk pemrosesan sinyal berlanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi memang benar bahwa komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Beginilah cara komunikasi seluler dilakukan, tapi ada masalah besar yang sengaja tidak kami jawab. Komunikasi seluler hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area menara sel mana teman Anda berada? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MSC.
Ketika Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSI yang ditentukan. MSI ini akan menjadi home MSI Anda. Home MSI ini menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar rentang home MSI Anda, MSI baru yang menggantikan layani Anda dikenal dengan Foreign MSI. Ketika Anda masuk ke layar Foreign MSI, MSI ini berkomunikasi dengan home MSI Anda. Singkatnya, home MSI Anda selalu tahu di mana Anda berada. Untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan dalam area MSI, MSI menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbaharui lokasi pelanggan setelah periode tertentu. Ketika ponsel melewati sejumlah menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami semua prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MSI Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MSI John. Sekarang MSI John memeriksa MSI-nya saat ini. Jika John berada di home MSI-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdiri dan panggilan akan yang di bawah ini. Terus no. Namun, jika John tidak berada di home MSI-nya, MSI John akan meneruskan permintaan panggilan ke Foreign MSI. Foreign MSI akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John dan kemudian akan melakukan panggilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa spektrum frekuensi cukup penting dalam komunikasi ponsel. Untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital, setiap pelanggan dialokasikan dalam rentang frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. Satu, distribusi slot frekuensi, dan dua, teknik akses berganda. Pada teknik pertama, slot frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati ke menara sel yang berbeda. Dalam teknik akses berganda, slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Sekarang, pertanyaan besar, mengapa ada generasi berbeda dari teknologi ponsel? 1G awalnya memungkinkan pengguna untuk pertama kalinya membawa telepon tanpa kabel terpasang. Tetapi 1G menderita dua masalah utama. Masalah pertama adalah transmisi nirkabel dalam format analog. Sinyal analog mudah diubah oleh sumber eksternal. Jadi transmisi ini memberikan kualitas suara dan keamanan yang buruk. Masalah kedua adalah menggunakan teknik frequency division multiple access yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan cara yang tidak efisien. Faktor-faktor ini membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua. 2G menggunakan teknologi akses berganda digital, yaitu teknologi TDMA atau CDMA. Generasi kedua juga memperkenalkan layanan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Teknologi 3G difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 3G menggunakan teknik akses ganda WCD bersama dengan peningkatan bandwidth. Kecepatan 3G 2 Mbps memungkinkan transfer data untuk penggunaan seperti GPS, video, panggilan suara, dan lain-lain. Berikutnya muncul 4G yang mencapai kecepatan 20 hingga 100 Mbps yang cocok untuk film dan televisi resolusi tinggi. Kecepatan yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena UFD Multiple Access Technology dan teknologi MIMO. MIMO menggunakan beberapa antena penerima pemancar di dalam ponsel dan menara. Generasi komunikasi seluler berikutnya, 5G, yang akan segera diluncurkan, akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan. 5G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar. Jangan lupa untuk berlangganan teknik rekayasa.
Dan dukungan Anda di patreon.com akan sangat berharga. Terima kasih. Sudah, prinsip dasarnya kalian udah tahu. Kalau di alat komunikasi HP dikenal dari 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Ya. Kalau di 5G ini sudah multiple, bisa diakses, bisa buat remote, dan teknologi ini sudah ada di Indonesia. Tergantung nanti pemakaiannya seperti apa. Berikutnya, kalian sudah belajar tentang internet dan alat komunikasi lewat HP. Sekarang saya ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas, terus dipresentasikan. Ya, waktunya 20 menit. Dan gunakan alat komunikasi Anda. Alat komunikasi Anda ini untuk mencari sumber belajar, ya. Silakan digunakan. Setelah itu kita presentasi 10 menit dan kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Ayo dikerjakan kelompoknya berdasarkan absen atau berdasarkan tempat duduk. Oke, tergantung kalian ya. Silahkan dibagi satu kelompok, satu meja, satu kelompok. Sudah, taruh dulu. Yang sudah ditaruh. Siapa yang siap presentasi? Ya, cepat. Presentasi di depan. Boleh. Presentasinya LKS-nya tetap dikerjakan. Terus presentasinya pakai media HP boleh. Ya. Bendang cepat, satu ngerjainnya di LKPD di kertas, yang satu presentasi pakai HP. Yuk cepat. Das. Yo, nggak apa-apa. Nah, cepat ayo. Waktunya semakin cepat semakin baik. Dalam diskusi kelompok kami menyadari
antara jaringan 5G dan 4G. Kami setuju bahwa 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang besar. Memungkinkan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Kami juga mengembangkan potensi 5G untuk mendukung perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan kendaraan otonom. Meskipun demikian, perbedaan anggota kelompok menyatakan keprihatinan terkait infrastruktur yang mungkin perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi 5G secara luas. Ya, Gus. Lanjut yang lain. Ayo yang lain. Ya. Ayo. Bajunya dimasukkan. Ayo cepet. Cing banter. Saya akan menjelaskan perbedaan 5G dan 4G. Jika dilihat dari kapasitas di lokal yang lebih padat penduduknya, 5G 10 kali lebih cepat dari 4G. Maka kecepatan rata-rata hampir 500 Mbps. Itu perbedaan dari yang sangat besar dibandingkan 4G yang di kisaran 30 Mbps. Teknologi 4G memiliki bandwidth yang lebih besar daripada 4G. Kelebihan ini membuat Anda dapat melakukan streaming data berukuran besar. 5G bisa melihat hingga 100 kali lebih cepat alias 10 Gbps. Tak hanya itu, low latency counter URLCC 5G nyaris mendekati nol, meskipun pada 4G standar range-nya pun sudah tergolong sangat rendah. Sudah? Ya, bagus. Yang lain? Yo, maju cepat. Ya. Perbedaan dari 5G dan 4G. Kecepatan lebih cepat 5G. Latensinya lebih rendah, 5G lebih rendah dibandingkan 4G. Kesediaan masih terbatas, kekuatan sinyal masih lemah di 5G. Konsumsi daya banyak sekali di 5G. Nomor 2, jika disuruh memilih jaringan 5G atau 4G, saya memilih 5G. Karena dari segi kecepatan sinyal lebih cepat dibandingkan 4G, kecepatan internet 5G meningkat. Keunggulan jaringan 5G mampu mengumpulkan data, menggugah data 10 hingga 20 kali lebih cepat, namun memakan lebih banyak daya. Ya. Ya. Berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Kapasitas, ketersediaan, dan teknologi yang digunakan. Jaringan 5G menawarkan kecepatan sejauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, kapasitas yang lebih besar, menggunakan teknologi baru. Namun ketersediaannya masih belum merata jika dibandingkan dengan jaringan 4G yang sudah lebih mapan dan tersebar luas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Perbedaan antara jaringan 4G dan 5G dapat mencakup beberapa aspek. Berikut adalah beberapa indikator perbedaan antara jaringan 4G dan 5G. 1. Kecepatan. Salah satu perbedaan utama antara jaringan 4G dan 5G adalah kecepatan. 2. Latensi. Latensi merujuk pada waktu yang dibutuhkan untuk data bergerak dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. 3. Kapasitas. Jaringan 5G memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan 4G. 4. Ketersediaan. Saat ini jaringan 4G lebih luas dan lebih tersedia daripada jaringan 5G. 5. Teknologi baru. Jaringan 5G menggunakan teknologi baru yang memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan yang lebih canggih. Sekian dari kami. Oke, terima kasih. Sudah? Satu lagi? Ayo, satu lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencapai kecepatan rata-rata hampir 500 Mbps. Itu perbedaannya sangat besar dibandingkan 5G yang misalnya 30 Mbps. Waalaikumsalam. Udah? Sekarang apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini, anak-anak? Teman-temanku cewek semua, apa? Dapat mengetahui bahwa jaringan 5G lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. Ya, intinya itu. Terus nanti ada komunikasinya, komunikasi menggunakan data lewat HP dengan 5G dan 4G lebih mudah daripada menggunakan media kabel. Ya, udah. Pertemuan berikutnya minggu depan setelah kita liburan, kita akan membahas bagaimana menenkripsi data dari HP dan laptop. Jadi datamu tidak gampang di-cloning orang, tidak gampang disadap orang. Ya. Terus untuk mengakhiri, aturan lab tetap sama, jaga kebersihan, bersihkan lingkungan sekitar Anda, K3-nya digunakan. Setelah ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita akhiri dan kita akan ketemu setelah liburan tahun baru. Jadi kita nanti ketemu pas tahun baru. Ya. Oke, selamat. Sebelumnya dipimpin berdoa salah satu. Ya. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.